Baik, selamat pagi, sore, siang, malam, karena video ini bisa kalian tonton kapan saja. Jadi salam sejahtera untuk kalian semuanya. Tadi kita sudah ketemu ya di video conference di Zoom, dan sedikit mengulang aja. Jadi Ibu akan bikin videonya, penjelasan tentang materi pertemuan pertama dari mata kuliah manajemen keuangan, yaitu perihal dasar-dasar manajemen keuangan dan laporan keuangan, ya. Ibu akan share screen dulu RPS yang sudah Ibu sampaikan RPS materi ya, PPT. Oke, ini sudah Ibu share. Tadi sudah dijelaskan secara singkat ya, seringkas di Zoom, tapi Ibu akan jelaskan lebih dalam lagi. Oke, manajemen keuangan itu adalah salah satu bidang dari bidang-bidang manajerial yang lainnya yang saling berkaitan. Ya, manajemen keuangan sendiri itu memiliki peran yang penting di sebuah perusahaan, baik perusahaan jasa ataupun non jasa, ya kan? Karirnya juga luar biasa kalau misalkan kalian memutuskan untuk menjadi manajer keuangan. Jadi karirnya luar biasa karena pasti sebuah perusahaan ataupun apapun itu pasti harus memiliki seorang yang profesional di bidang keuangan. Seperti itu. Hubungannya apa? Karena dari pembelajaran, dari apa yang kalian miliki dari manajemen keuangan itu, kalian akan membuat sebuah keputusan strategis yang berguna untuk perusahaan, khususnya bagi keuangan perusahaan. Seperti itu. Berbicara tentang manajemen keuangan, kita memiliki kerangka pikir manajemen keuangan. Apa saja sih yang ada di dalam lingkupnya manajemen keuangan? Ya, kita lihat ya, secara umum aktivitas yang dilakukan di dalam manajemen keuangan itu terdiri dari 3, yaitu aktivitas investasi, aktivitas pembiayaan, dan aktivitas operasional atau bisnis. Di mana aktivitas investasi, saya menjelaskan tentang aktivitas investasi dulu, itu berhubungan dengan pengelolaan modal kerja, pengelolaan aset tetap, pengelolaan aset keuangan, dan juga aset-aset lainnya. Untuk aktivitas pembiayaan itu apa? Ini dia yang kalian kelola ketika melakukan aktivitas pembiayaan di manajemen keuangan, itu mengelola hutang. Berapa persen sih komposisi hutang, gitu kan? Udah gitu, mengelola modal pemilik, mengelola juga perihal laba ditahan, dan juga depresiasi atau penyusutan. Selanjutnya aktivitas operasional atau aktivitas bisnis yang nantinya akan berorientasi pasti terhadap laba perusahaan dan juga nilai perusahaan. Kenapa sih tidak hanya laba saja, atau kenapa sih kok ada nilai perusahaannya, laba aja udah cukup kok Bu, gitu kan ya? Enggak juga, gitu kan. Sekarang orientasi sebuah perusahaan itu bukan hanya berpikiran profitabilitas, tapi juga berpikiran nilai perusahaan. Nanti ada beberapa bab, insya Allah setelah UTS kita akan bahas tentang nilai perusahaan itu sendiri. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Apa sih definisi manajemen keuangan itu? Gitu kan ya. Lah, dipahami dari beberapa ahli. Ada banyak kalau misalkan mahasiswa buka-buka buku, dari banyak buku manajemen keuangan ataupun dari sumber internet, tapi tolong kalau sumber internet harus dipastikan kembali informasi itu benar atau tidak ya. Oke, menurut Brigham dan Huston, manajemen keuangan adalah hal-hal yang melibatkan pengambilan keputusan. Brigham dan Huston menyebutnya di bidang pasar uang dan modal serta investasi. Van Horn
di buku yang berbeda juga mendefinisikan manajemen keuangan itu sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perolehan, pendanaan, dan manajemen aktiva dengan beberapa tujuan umum sebagai latar belakangnya. Kalau ahli keuangan lain yang Indonesia nih, ini ngomongnya kan yang Brigham ini bule ya kan, Huston juga bule, Van Hornen juga bule gitu kan. Kalau orang Indonesia memahami manajemen keuangan apa ya sebenarnya? Menurut Pak Bambang nih, Pak Bambang Rianto, manajemen keuangan itu adalah keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat-syarat yang paling menguntungkan serta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Lah, tujuan manajemen keuangan ada beberapa tujuan ya. Tapi sebelum masuk ke tujuan, akhirnya kita dari beberapa definisi manajemen keuangan itu bisa kita simpulkan sebenarnya apa sih manajemen keuangan. Manajemen keuangan itu adalah kegiatan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi perusahaan, dengan pendanaan perusahaan, dengan pembagian dividen, dan juga pengelolaan kegiatan operasional perusahaan yang berhubungan dengan budget. Seperti itu. Nah, tujuan manajemen keuangan sendiri itu menurut Brigham dan Huston pada tahun 1999 ini menyebutkan tindakan memaksimalkan harga saham perusahaan juga akan meningkatkan kesejahteraan sosial. Jadi Brigham dan Huston ini melihat dari sudut pandang bahwa perusahaan itu tidak hanya bertujuan untuk memperoleh profit atau laba sebanyak-banyaknya, tapi juga memaksimalkan kesejahteraan pemilik perusahaan. Di situ ada pemilik saham, dengan cara apa? Dengan meningkatkan atau memaksimalkan harga saham perusahaan dan juga meningkatkan kesejahteraan sosial. Ya, jadi Brigham dan Huston ini melihat dari sudut pandang yang berbeda, bukan hanya profitabilitas, tapi tidak mengukur support terhadap kesejahteraan sosial, tidak. Brigham selain untuk memperkaya atau memaksimalkan nilai perusahaan atau harga saham perusahaan, juga mempertimbangkan kesejahteraan sosial. Untuk buku yang lain, Profesor Hamidah, kebetulan saya punya bukunya Profesor Hamidah, menjelaskan bahwa tujuan perusahaan adalah memaksimalkan nilai perusahaan yang sering dikaitkan dengan peningkatan harga saham. Dan memaksimalkan nilai perusahaan tidak sama dengan memaksimalkan pendapatan perusahaan. Pada konteks memaksimalkan pendapatan, tidak menekankan dimensi waktu dan tidak memperhitungkan resiko. Tapi jika konteks memaksimalkan nilai perusahaan, maka dimensi waktu, resiko, impact sosial, sustainability, growth itu juga dipertimbangkan. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah ini dia peran manajemen keuangan dalam perusahaan. Kalau dilihat di sini secara sederhana, kalian bisa melihat bahwa ada struktur organisasi dan pasti salah satunya di situ ada manajer atau mungkin direktur, jika itu direktur keuangan. Yang di bawahnya selalu ada staf-staf bendahara, controller, manajer kredit, manajer persediaan. Jika memang perusahaan itu berhubungan dengan pasar uang dan pasar saham, pasti ada juga manajer perihal investasi, ya kan? Seperti itu. Kalau perusahaan itu berhubungan sama pajak juga pasti ada departemen pajak, ada perihal akuntansi biaya dan lain sebagainya. Di mana di dalam struktur-struktur ini, struktur organisasi ini, di atasnya pasti ada pemegang saham.
ya kan? Pemegang saham yang memiliki perusahaan tersebut gitu kan. Nah, dari struktur-struktur ini mungkinkah tidak ada konflik? Tidak mungkin, pasti akan ada konflik gitu kan. Konflik kepentingan. Nah, konflik kepentingan itu disebut dengan masalah agensi. Nah, masalah agensi itu menurut Profesor Hamidah menjelaskan bahwa adanya masalah agensi itu karena ada tindakan atau perilaku manajemen perusahaan sebagai penerima mandat perusahaan yang mengelola perusahaan maksudnya, gitu kan ya. Kemudian bertindak oportunistik. Oportunistik itu mencari peluang yang pada intinya dia mengutamakan tujuan pribadi daripada tujuan perusahaan. Seperti itu. Di masalah agensi itu setidaknya ada dua permasalahan agensi. Yang pertama antara pemegang saham dengan pengelola atau manajer perusahaan, di mana kita tahu sendiri kalau pemegang saham itu berharapnya mereka memperoleh bagian dari bagi hasil yang cukup besar dari operasional perusahaan. Di satu sisi, di sudut pandang manajerial, tidak akan semua laba atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu akan dibagi dalam bentuk dividen, gitu kan? Jadi pasti akan ada dua kepentingan. Manajer berpikiran, ini ada laba nih, gitu kan ya. Tapi labanya nggak semuanya ya dibagikan dividen karena kita harus perusahaan ini harus tumbuh, harus ekspansi pasar, bikin produk baru dan sebagainya, semuanya butuh duit gitu kan ya. Dari sudut pandang manajer beda pemikirannya, dari sudut pandang pemegang saham pasti juga akan beda. Konflik nggak? Konflik gitu kan ya. Pasti akan ada masalah agensi. Maka dari itu sangat perlu manajer keuangan untuk mempertimbangkan permasalahan agensi ini dari sudut pandang beberapa kepentingan. Pola pikir manajer keuangan tersebut nanti akan diejawantahkan dengan keputusan-keputusan strategis, gitu kan? Keputusan-keputusan strategis yang akan berimpact pada keuangan perusahaan. Selanjutnya ada masalah agensi dari pemegang saham dengan kredit, gitu kan ya. Oke, sebelum kita masuk ke pemegang saham dan kredit, pemegang saham tadi ya, pemegang saham versus manajer perusahaan, adanya permasalahan dari masalah agensi itu ada beberapa solusi sebenarnya yang bisa dilakukan oleh pemegang saham, ya kan? Contohnya begini, salah satunya adalah memberikan kompensasi manajerial. Terdapat dua tujuan sebenarnya dari kompensasi manajerial. Yang pertama, untuk menarik dan mempertahankan manajer yang cakap, gitu kan. Jadi dia diberi tambahan bonus, misalkan dia bonus tahunannya dia bisa dapat saham 1% atau 0,5% atau berapa persen, itu kan ya tergantung oleh pemegang sahamnya, biasanya begitu. Selanjutnya untuk mengarahkan tindakan manajer agar mendekati kepentingan pemegang saham, terutama dalam memaksimalkan harga saham. Selanjutnya, selain kompensasi manajerial, juga ada kompensasi yang diberikan kepada eksekutif senior. Contohnya gaji tahunan, ya kan, itu bonus atau opsi-opsi yang lain. Ada juga yang upayanya itu tidak dengan baik gitu ya, yang dilakukan oleh pemegang saham. Ada juga dengan cara mengintervensi langsung pemegang saham. Ada juga dengan mengancam PHK, mengancam pengambil alihan perusahaan, itu kan, dan lain sebagainya. Banyak, ada beberapa seperti itu. Terus bagaimana? Maka dari itu adanya kepentingan-kepentingan yang berbeda itu
perlu melihat dari sudut pandang yang berbeda untuk mengelola, gitu kan? Mengelola agar kepentingan itu selaras sejalan dengan tujuan perusahaan tadi. Oke. Selanjutnya yang pertama tadi pemegang saham versus manajer perusahaan, yang kedua pemegang saham dan kredit. Oke, kreditur memiliki kepentingan terhadap perusahaan, ya enggak? Kreditur tadi memberikan sejumlah dana dalam bentuk hutang kepada perusahaan untuk dikelola menjadi modal usaha, gitu kan biasanya. Terus kepentingannya apa kreditur ini terhadap perusahaan? Nah, kepentingannya adalah mereka harus aman, gitu kan ya, aman, pokok pinjamannya harus balik, gitu kan ya, ditambah dengan bunganya, dan itu harus tepat waktu, gitu kan. Jadi dia pasti punya kepentingan di perusahaan tersebut. Ada konfliknya, sangat ada konflik. Jadi besaran suku bunga, kalau misalkan kreditur inginnya ya bunganya gede banget, gitu kan, misalkan 30%, gitu, atau 12% atau berapa persen, gitu kan ya. Besaran suku bunga yang ditetapkan oleh kreditur itu berkaitan dengan tingkat resiko. Kalau perusahaan itu memiliki resiko yang tinggi, ya dia juga bisa memberikan bunga yang tingkat bunganya tinggi juga, gitu. Dan kemampuan perusahaan di dalam memperoleh laba itu juga diperhatikan oleh kreditur. Sedangkan pemilik perusahaan atau pemegang saham ini memiliki kontrol melalui manajemen perusahaan terhadap kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan tingkat keuntungan dan risiko yang dihadapi. Problem agency ini muncul saat manajer memutuskan untuk mengerjakan proyek berisiko besar yang berpotensi mengurangi laba sebagai sumber dana internal. Nah, konflik kepentingan antara pemegang saham dan kreditur harus dijembatani nih oleh manajemen perusahaan. Kebijakan yang seimbang akan memberikan mereka win-win solution yang menguntungkan untuk perusahaan. Seperti itu. Itu permasalahan agensi ya. Oke, lanjut. Nah, berarti kan sangat luar biasa ya peran manajemen keuangan di dalam sebuah perusahaan, gitu kan. Ada beberapa konflik yang mendasari bahwa makanya, gitu kan, harus ada manajemen keuangan, gitu. Harus ada nih yang ngatur perihal keputusan strategis yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, gitu. Nah, sekarang keputusan apa aja sih yang ada di dalam manajemen keuangan? Ya, yang pertama perihal keputusan investasi. Oke, keputusan investasi itu apa aja, gitu kan? Keputusan investasi berkaitan dengan keputusan pemilihan aset atau aset yang dimiliki oleh perusahaan. Gampangannya begini, keputusan investasi itu yang berhubungan dengan bagaimana kita menanamkan sejumlah dana atau modal kepada ke sebuah aset-aset yang berharga untuk perusahaan. Aset itu bisa jadi aset yang berhubungan dengan pasar keuangan ataupun pasar modal ataupun pasar saham, gitu kan ya. Ada juga aset yang tangible lainnya, misalkan aset berwujud gedung, mesin, gitu kan ya. Gitu. Selain itu keputusan investasi itu juga mengatur perihal komposisi sejumlah dana yang kita tanamkan, gitu kan? Kita tanamkan dan harus dievaluasi harus dievaluasi secara regularly. Gitu.
karena berhubungan dengan aset yang memiliki penyusutan atau depresiasi. Jika ada aset yang secara ekonomisnya sudah tidak ada nilainya, harus dikeluarkan kan dari harta perusahaan gitu kan. Oke, selanjutnya keputusan selain keputusan investasi itu ada keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan itu apa sih gitu kan ya? Entah sebagai manajer keuangan atau orang yang ada di manajemen keuangan perusahaan harus berpikir dari mana ya kira-kira gitu kan ya? Dari sumber mana ya perusahaan ini bisa running gitu kan ya? Kalau perusahaan itu kan butuh dana untuk beroperasi gitu. Untuk beli bahan baku, untuk membayar karyawan, untuk membayar sewa gedung misalkan dan lain sebagainya. Semua butuh duit ya kan, semua butuh dana. Lah pertanyaannya dari sumber mana dan berapa biayanya jika saya menggunakan sumber dana A misalkan atau sumber dana B gitu kan, itu harus diperhitungkan oleh manajer keuangan atau seorang yang berada di manajemen keuangan perusahaan. Selain itu juga berkaitan dengan komposisi dari sumber dana yang digunakan, misalkan dari modal pribadi 40% atau 60%, dari hutangnya bank misalkan 15%, atau dari hutangnya angel investor misalkan 3%, misalkan. Nah itu harus diatur komposisinya gitu kan, biar kita cukup punya likuidasi, kita cukup punya kekuatan untuk mengelola dari keuangan perusahaan ini gitu. Jadi tidak lebih besar pasak daripada tiang gitu kan. Gitu. Lanjut, sumber pendanaan bank itu bisa dari bank ya kan? Bisa dari perusahaan lainnya, ataupun dari masyarakat umum jika go public ada di pasar saham, ataupun perusahaan juga bisa menerbitkan surat utang yang lainnya dalam bentuk obligasi gitu kan. Nah, selanjutnya bentuk sumber pendanaan itu bisa berupa modal dari pemegang saham, hutang jangka panjang, dan hutang jangka pendek. Dan ini harus mismatch, jadi harus matching gitu ya. Harus matching, di mana operasional kegiatan yang berhubungan dengan jangka pendek harus dibiayai oleh hutang jangka pendek. Jangan sampai keliru, karena jika operasional jangka pendek diberikan jangka panjang gitu kan, ya juga nggak match gitu kan, kebijakannya jadi amburadul gitu kan ya. Lalu keputusan pemilihan sumber dana harus dievaluasi. Tetap balik lagi, keputusan pendanaan itu nggak sekali doang. Berjalannya waktu secara regulari harus dievaluasi, dinilai lagi, dipertimbangkan lagi. Gitu. Bisa jadi ada pilihan sumber dana lain yang bisa diambil secara lebih murah dengan resiko sangat kecil misalkan, atau dengan biaya yang paling minimal. Gitu. Selanjutnya, keputusan modal kerja. Keputusan modal kerja berkaitan dengan keputusan dalam pemilihan aset jangka pendek seperti persediaan, utang, keputusan pendanaan, misalkan kita juga berhubungan dengan sumber daya yang cukup untuk melanjutkan operasional perusahaan. Keputusan modal kerja ini berkaitan dengan sejumlah aktivitas penerimaan dan pengukuran kas. Nanti konsep modal kerja juga akan kita bahas di pertemuan selanjutnya di bab selanjutnya, lebih dalam. Keputusan distribusi pendapatan, biasanya di beberapa buku itu disebut dengan keputusan dividen. Keputusan distribusi pendapatan ini sebentar. Oke, ini ada dia.
Keputusan dividen atau distribusi pendapatan. Nah, keputusan distribusi pendapatan ini menentukan, gitu kan, menentukan apakah laba operasional perusahaan sebaiknya dibagi sebagai dividen atau digunakan sebagai sumber dana tambahan untuk pengelolaan perusahaan lebih lanjut, misalkan ekspansi pasar, misalkan pembuatan produk baru, research and development-nya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Kebijakan ini juga memperhitungkan dan mengevaluasi berapa sebaiknya laba yang akan dibagikan atau bagaimana kebijakan dividen yang optimal. Ini apa? Baik-baik lagi untuk meningkatkan nilai perusahaan. Ada kepercayaan jika perusahaan itu membagikan dividen dengan cukup, gitu kan ya, kepada pemegang saham. Pemegang saham akan lebih believe kepada perusahaan dan akan menginjek lagi sejumlah dana untuk menanamkan modalnya ke perusahaan tersebut, gitu kan. Itu juga ada kondisi yang seperti itu. Oke. Selanjutnya perihal laporan keuangan ya. Jadi overview aja tadi yang manajemen keuangan, pada intinya berhubungan dengan beberapa keputusan strategis, gitu kan ya. Ada investasi, pendanaan, modal kerja, dan juga keputusan dividen atau keputusan distribusi pendapatan. Ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang laporan keuangan. Nah, ini sangat penting, gitu kan. Dibalik lagi, manajer keuangan itu harus bisa membaca laporan keuangan, ya kan. Setidaknya membaca, jika untuk membuat dan sebagainya mungkin bisa kita upayakan dari pihak accounting, gitu ya. Nah, setidaknya bisa membaca lah. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu pernyataan, sebuah pernyataan. Jadi pernyataan yang dalam tabel-tabel itu ya, pernyataan yang disajikan oleh sebuah perusahaan perihal posisi keuangan, hasil kegiatan operasi, dan arus kas. Terdapat minimal setidaknya ada 2 jenis informasi yang disajikan oleh laporan keuangan. Yang pertama adalah bagian verbal, berupa surat dari direktur utama yang menguraikan hasil operasi perusahaan selama tahun tertentu dan membahas perkembangan baru yang mempengaruhi operasi di masa mendatang, dan laporan tahunan yang menyajikan 4 laporan keuangan dasar. Lah, apa aja 4 laporan keuangan dasar ini, gitu kan? Yang pertama kita bahas tentang laporan laba rugi. Nah, itu salah satu contoh. Ada PT ABC, laporan laba ruginya, gitu kan ya. Nah, menurut Utari, bukunya Utari, Debbie Utari, yang saya juga pakai dalam referensi, menyebutkan bahwa laporan laba rugi itu merupakan perhitungan hasil kegiatan operasi bisnis yang terdiri dari revenue atau pendapatan dan beban-beban. Nah, beban-beban ini biayanya, gitu kan ya. Laporan laba rugi menggambarkan kemampuan manajemen dalam menghasilkan laba perusahaan. Laba rugi itu sendiri terdiri dari beberapa jenis. Laporan laba rugi untuk kepentingan pihak luar perusahaan, misalkan pemegang saham, lembaga kredit, direktorat pajak, serikat buruh, itu. Dan laba rugi untuk pihak dalam perusahaan lebih rinci biasanya untuk pengambilan keputusan manajemen jangka pendek, dan juga laporan untuk keputusan manajemen jangka panjang, khususnya untuk investasi jangka panjang. Kalau kita tak lihat bahwa tadi di gambar yang tadi terlihat jelas ya, laba itu kalau secara rumus global
Laba rugi diperoleh dari pendapatan dikurangi dengan biaya-biaya atau beban-beban tadi. Bisa laba, bisa rugi kan gitu kan. Jika laba jika pendapatannya akan lebih besar daripada bebannya. Rugi jika pendapatannya lebih kecil daripada bebannya, alias bebannya over banyak banget gitu kan daripada pendapatannya, otomatis dia rugi gitu kan ya. Seperti kita lihat di sini, pendapatan jika memang berhubungan dengan trading, sales, pasti ada di atas pendapatan. Lalu turun ke harga pokok penjualan, ya kan? Gampangnya begini nih, saya kalau misalnya usaha kecil, saya punya keuntungan 10.000 gitu kan ya. Ternyata saya bikin produk ini itu habisnya 6.000 ya kan. Sebenarnya laba kotor saya kan 4.000 gitu kan ya. Cuma jangan lupa selain membuat produk tadi sejumlah 6.000 tadi pasti ada biaya-biaya lain yang atau beban-beban lain yang melekat ya kan. Bisa contohnya listrik, beban pemasaran, beban administrasi gitu kan ya. Barulah dari operasional itu tadi sekitarnya tadi ada tinggal 4.000 ya. Karena ketika dikurang-kurangi dengan biaya-biaya operasional tadi tinggal 2.270 gitu. Nah, ingat lagi. Oh iya, kan saya harus bayar pajak. Nah, oh iya, saya juga harus bayar bunga nih ke bank. Kan uangnya perusahaan saya atau usaha saya ini juga dapat dananya dari bank gitu. Nah, terus kayak gitu makanya harus dikurangi oleh penghasilan, dari beban bunga, dari beban pajak, itu harus dikurangi juga. Nah, lalu keluarlah laba bersih. Seperti itu. Jadi kelihatan nih perusahaan kita itu ruginya berapa atau misal labanya berapa. Seperti itu ya. Selanjutnya adalah neraca. Apakah neraca itu gitu kan ya? Neraca adalah laporan posisi keuangan suatu perusahaan yang terdiri dari aset, kewajiban, dan modal. Maka dari itu, kalau misalkan dapat perhitungan neraca, pasti rumusnya adalah harta yang sebelah kiri sama dengan hutang, kali atas kewajiban, sebelah kanan bawah adalah modal. Jadi harta sama dengan hutang plus modal. Gitu. Nah, sebentar. Nah, kita bisa lihat nih di sini nih. Nah, ini dia neracanya ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, sisi kiri menjelaskan tentang penggunaan dana, ya, dan sebelah kanan menjelaskan tentang sumber dana. Di mana pada sisi kiri yaitu penggunaan dana itu terdiri dari aset. Ya, aset sendiri dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar, aset keuangan, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Nah, aset lancarnya contohnya seperti apa? Aset lancarnya terdiri dari kas. Yang paling atas tuh kita tulis yang paling atas sendiri yang paling lancar. Paling lancar itu apa? Paling gampang diuangkan. Jika Anda perlu uang, itu kan ya, itu paling gampang. Gedung tidak akan ditaruh di atas karena perlu proses juga untuk penjualan sampai dia liquid betul atau kita memulai uang cash gitu kan, itu butuh waktu. Maka dari itu aset-aset yang lancar ditaruh dulu di atas. Yang pertama kas dan setara kas. Selanjutnya surat berharga. Nah, jikalau perusahaan ini punya piutang usaha, itu dianggap lancar karena mudah untuk ditagih, gitu kan ya. Selanjutnya persediaan. Misal
kasnya nggak ada, ini dan sebagainya, nggak ada piutang, surat berharga nggak punya gitu kan. Tapi masih punya persediaan, gampang diuangkan, dijual kembali walaupun misalkan tidak dengan keuntungan yang optimal gitu kan, bisa dijual gitu kan. Selanjutnya uang muka, atau kalau bahasanya akuntansi itu panja gitu kan ya, itu juga sebagai aset lancarnya perusahaan. Lalu harta keuangan atau aset financial asset atau aset keuangan itu dari apa? Misalkan perusahaan ABC ini juga main saham, jadi juga menanamkan sejumlah dana atau modal ke sebuah perusahaan lain. Nah, contohnya saham, ini kita sebut saham PT AX gitu kan ya misalkan. Atau mungkin kita juga punya obligasi dari PT AY misalkan AY. Ini kebetulan aja namanya AX sama AY gitu ya. Itu disebut dengan harta keuangan atau financial asset atau aset keuangan. Selanjutnya, dari yang tadi liquid lancar menuju yang tidak lancar atau harta tetap atau aset tetap, fixed asset. Fixed asset itu terdiri dari tanah, gedung, peralatan, itu masuk ke fixed asset. Oke. Selanjutnya, jangan lupa tidak hanya itu, bahwa aset itu berkembangnya dari tahun 1990-an itu sudah berkembang namanya aset tidak berwujud atau intangible asset. Contohnya dari output intellectual capital berbentuk hak paten, lalu berhubungan dengan hak pengelolaan alam, udah gitu ada biaya pendirian, itu bisa dijadikan sebuah aset intangible, tidak terwujud gitu kan. Tapi punya nilai gitu lah. Kita punya nilai, contoh aja yang kita tahu Gojek. Gojek, saya tanya, Gojek apa punya aset tetap? Gojek atau Grab nggak punya aset tetap. Karena apa? Mereka hanya memakai motor-motor, mobil-mobil milik pribadi masing-masing dari orang yang bekerja sama dengan Grab ataupun Gojek gitu kan. Mereka nggak punya mobil, Grab nggak punya mobil, Gojek nggak punya motor. Yang punya motor sama mobil itu adalah kita gitu kan, yang bekerja sama dengan aplikasi tersebut gitu kan. Cuma kenapa Grab ataupun Gojek itu luar biasa perkembangannya gitu kan, sampai ada yang menjadi perusahaan unicorn saat ini gitu kan. Ternyata kekuatannya mereka punya aset besar itu di aset tak berwujudnya. Mereka punya sistem, mereka punya paten, dan lain sebagainya. Ya, gitu ya. Mungkin kita nanti lebih lanjut ketika berbicara neraca akan ngomongin ini ya. Kita akan bahas Gojek, kita akan bahas Grab, mungkin yang lainnya gitu kan. Oke, lah itu tadi aset tidak berwujud. Sekarang kita pindah ke yang sebelah kanan ini ya, sebelah kanan ya. Sebelah kanan itu ada field untuk kewajiban, ada field untuk modal, gitu. Lah kewajiban itu sendiri terdiri dari hutang lancar dan hutang jangka panjang. Contohnya hutang lancar itu atau hutang jangka pendek itu adalah hutang dagang, hutang wesel bayar, hutang pajak, hutang dividen, hutang jangka panjang jatuh tempo. Jadi sebenarnya hutang itu jangka panjang, tapi jatuh temponya dalam waktu dekat, itu masuk ke hutang lancar atau hutang jangka pendek. Lalu hutang biaya, itu masuk ke hutang lancar. Selanjutnya hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu terdiri dari apa? Hampir sama seperti kalau kalian lihat sejajar ya dengan harta keuangan atau financial asset ya. Nah, ini di sini. Nah, di sini. Oke.
Hutang jangka panjang terdiri dari obligasi misalkan atau hipotek. Seperti itu. Hipotek kan nggak mungkin bentuknya cuma 3 bulan gitu, nggak mungkin. Hipotek itu biasanya minimal 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, biasanya seperti itu. Lalu selain kewajiban di sisi kanan itu ada modal, oke? Modal sendiri terdiri dari modal saham istimewa atau preference stock, modal saham biasa, common stock, dan laba ditahan. Jadi ada berapa tuh totalnya modalnya gitu. Jadi total sisi kanan adalah kewajiban plus modal. Yang pasti jumlahnya akan sama karena neraca harus balance antara kiri dan kanan gitu. Yang jumlahnya harus sama antara sisi kanan tadi, kewajiban dan modal, dengan sisi kiri, yaitu aset. Oke, begitu ya perihal neraca. Selanjutnya perihal laba ditahan. Apa lagi kok laba ditahan ya? Laporan laba ditahan itu digunakan untuk memberikan informasi mengenai berapa laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai bentuknya dividen, dan berapa juga besarnya laba yang ditahan sebagai pengembangan usaha. Besarnya dividen sendiri itu ditentukan melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Perusahaan yang baru terdiri pada umumnya besarnya pembagiannya dividennya kecil karena dia harus mengembangkan usahanya lebih dibandingkan perusahaan-perusahaan yang sudah mature gitu kan. Sedangkan terus gimana kalau perusahaan itu rugi gitu kan? Umumnya tidak memberikan dividen, umumnya mereka tidak membagikan dividen gitu kan. Perusahaan yang baik terkadang mempunyai jumlah akumulasi laba ditahan lebih besar daripada jumlah modal saham. Seperti itu. Contoh begini, ini ada informasi laba ditahan perusahaan PT ABC gitu kan ya contohnya ya. Nah kita tahu keterangan laba bersih awal periode itu 1.200 sekian. Ketika tahun berjalan itu 1.000 sekian. Jadinya 2.300 itu adalah total penghasilan bagi pemegang saham atau total earning for stakeholder. Lah, lalu diadain ini sama RUPS gitu kan. Nah, dividen untuk saham istimewa ditentukan aja misalkan 25%. Gitu kan. Berarti 25%-nya dari 500 ya. Misalkan kita dari yang mau diniin 125 gitu. Nah, udah gitu dividen DPR-nya dapat untuk penghasilan bagi pemegang saham biasa earning for common stock-nya 2.105. Udah gitu dividen saham biasanya itu sebesar 875. Nah, jadi diperoleh laba ditahan pada akhir periode atau retaining earning at ending itu 1.300. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya perihal laporan arus kas. Arus kas itu apa gitu kan? Arus kas itu adalah perhitungan arus kas masuk dan keluar yang didasarkan pada laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan arus kas ini menjelaskan tentang sumber dana dan penggunaan dana. Dari mana sumber dana itu diperoleh dan digunakan untuk apa? Contohnya begini, arus kas perusahaan itu terdiri dari kas keluar, tidak ada kalau nggak salah. Nah ini kas keluar, kas masuk, gitu kan ya. Kas keluarnya misalkan investasi awal, beban operasi, beban bunga, beban pajak, angsuran, hutang, dan pembayaran dividen. Kas masuknya penjualan,
penerimaan piutang, penerimaan utang, dan penjualan aset. Seperti itu. Lah, net cash flow-nya, NCV-nya jadi gimana? Lah, itu ada rumus-rumusnya. Lebih lanjut, nanti ada bab tersendiri perihal manajemen arus kas. Oke, kita overview dulu aja. Oke, begitu aja. Terima kasih banyak waktunya yang sudah diberikan untuk melihat video ini, video pembelajaran. Semoga bisa bermanfaat untuk mahasiswa semuanya. Nanti akan ada, sebentar, ada latihan saja perihal pengklasifikasian laporan keuangan. Nanti akan ada seperti ini. Saya ambil buku dari bukunya Praktikum Manajemen Keuangan berbasis IFRS, tapi tidak semuanya. Ini miliknya bukunya David Wijaya. Nanti akan saya share praktikum di halaman 9. Nah, itu ada, jadi ada data-data dari annual report-nya PT Ramayana Sentosa Lestari. Ada penghasilan bunga, modal ditempatkan dan disetor penuh, uang jaminan, beban pokok penjualan, dan lain sebagainya. Pada tahun-tahun tersebut, lah kalian tinggal mengisi. Nah, tadi dari data-data tersebut diisi ke laporan laba rugi, laporan posisi keuangan atau neraca. Jadi kalian tinggal masukkan saja data-data tadi. Oke, ini saya akan scan. Nanti saya akan upload di Google Classroom. Itu ya. Ini dikerjakannya gimana? Dikerjakannya kelompok. Satu kelompok isinya 2 orang sampai 3 orang, ya. 2 sampai 3 orang dikerjakan. Kapan dikumpulkan? Dikumpulkannya 1 hari sebelum perkuliahan selanjutnya, yaitu di hari Selasa, ya, Selasa tanggal 6. Oke, tanggal 6. Dan bisa latihan langsung. Seperti itu akan saya scan, kalian kerjakan. Seperti ya. Kerjakannya gimana, Bu? Apakah tulis tangan atau ketik atau apa dan sebagainya? Kalau bisa ketik saja. Kalau misalkan pun tulis tangan, kalian harus scan kembali, scan-nya harus baik. Lalu nanti akan tugas kalian kasih nama sesuai dengan format yang saya sampaikan di awal. Lalu akan saya kasih link Google Drive untuk pengumpulan tugas. Jadi kalian bisa kumpulkan tugasnya di situ. Gitu ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Masih pertama kali videonya, jadi mohon maaf jika kurang, masih kurang ya, masih banyak yang kurang. Insya Allah selanjutnya akan ada modifikasi-modifikasi lainnya yang membuat video ini lebih menarik. Saya upayakan, gitu ya. Semoga berkenan, bisa belajar. Saya titip, saya sebagai fasilitator, sebagai dosennya kalian, berharap kalian, karena kuliahnya daring, jadi kalian lebih banyak untuk belajar mandiri, diharap juga memiliki buku, walaupun di luar itu saya mengirim modul, gitu ya. Modulnya hanya tidak terlalu tidak terlalu full. Jadi tiap pertemuan akan saya kirim 1 modul, gitu ya, dan latihan soalnya. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.